Oke, baik, shalom Bapak Ibu. Selamat siang. Puji Tuhan yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh kasih reactionnya juga di Zoom. Haleluya. Mari saya undang untuk Bapak Ibu yang tidak berhalangan boleh aktifkan kamera dan juga jika berhalangan boleh berikan alasannya di chat. Jadi kita semua tahu. Nah, seperti beberapa teman-teman kita nih ada nih yang izin off cam ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang bisa on cam, mari yuk sama-sama kita on cam, kita sama-sama siap untuk doa siang. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini doa siang dilayani oleh Pak Stefan yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kemudian sharing firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Selviawati. Haleluya. Dan yang terakhir doa syafaat akan dipimpin oleh Bu Feni dari angkatan 2020. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini Kau sungguh baik. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Kau berikan pada kami yang indah untuk kami kembali masuk hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau ya Bapa dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami siap untuk beribadah, kiranya semua yang kami hari ini bawakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan Amin. Pak Stefan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku
mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidup kami ya Tuhan, haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ya Tuhan, Yesusku, bawa kami Tuhan lebih mendekat kepadamu, tinggal di dalam. Mari sekali lagi katakan, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami siang hari ini ya Tuhan. Oh ralaba syanda ralaba 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 ya ralaba. Ini setiap kami datang kepadamu Tuhan. Sebab berbahagialah setiap kami yang Kau pilih dan yang Kau panggil datang mendekat ke hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Hinara lama sandi. Oh, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Yesus. Hiralama sandara lama ya ralamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang termanis dalam hidup kami ya Tuhan. Oh rabaya, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat
jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Silakan Bu Selvi. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat siang. Terima kasih buat Pak Stephen yang sudah mengiringi kita dengan begitu luar biasa. Juga buat Senat Mahasiswa yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di doa siang ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Selvi, ya buat yang belum kenal. Saya bertugas sebagai dosen di STT BTW di S1. Senang sekali hari ini saya kembali melihat wajah-wajah mahasiswa yang tetap teguh, bertekun dalam menyelesaikan tugas panggilannya di STT ini. Juga saya mengucapkan selamat datang buat wajah-wajah baru nih, mahasiswa-mahasiswa baru yang bergabung di STT BTW. Welcome to the kampus ya, not the jungle ya. Hari ini saya akan izin sharing untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke. Sebelumnya saya ingin kita sama-sama mendeskripsikan diri kita ya, saudara-saudara. Saya kasih contoh ya. Saya Selvi, saya seorang anak Tuhan. Saya punya jabatan, yaitu sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Itu jabatan saya. Saya berprofesi sebagai dosen di STT. Dan saya melayani Tuhan serta menjadi mentor buat beberapa orang yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Kenapa alasan saya menyebut yang pertama bahwa saya adalah anak Tuhan? Karena saya ini miliknya Tuhan, saudara-saudara. Kemudian saya ada di dunia ini untuk apa? Untuk keluarga saya, untuk suami dan anak saya. Tapi juga ada panggilan Tuhan. Saya bekerja di ladang Tuhan dengan profesi saya sebagai dosen di STT ini. Selain itu saya juga punya side job, yaitu pelayanan saya. Saya melayani di tempat yang Tuhan taruh. Saya juga harus menjadi teladan buat orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling saya. Jadi perhatikan ya saudara-saudara, ada beberapa prioritas di dalam kita mendeskripsikan kehidupan kita, gitu ya. Mengapa kita harus mengenali diri kita? Supaya kita itu bisa bergeraknya benar, saudara-saudara. Ada tugas, ada panggilan sesuai dengan deskripsi yang kita sadari. Kita semua ini diciptakan unik, berbeda-beda satu sama lain. Kita punya identitas dan panggilan masing-masing di dalam Tuhan. Dan untuk berjalan sesuai dengan identitas dari diri kita masing-masing ini, kita ada di dalam wadah yang sama, yaitu di STT BTW ini. Nah, ada beberapa perbedaan juga di dalam identitas diri kita. Tapi kita punya panggilan yang sama di tempat ini. Bergerak dalam bidang yang sama.
Kami para dosen mendidik saudara-saudara sekalian untuk punya pengetahuan yang lebih tentang teologi dan kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sedangkan Anda, para mahasiswa-mahasiswa juga menerima pengajaran untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dan nantinya saudara-saudara akan menjadi, bahkan mungkin mulai sekarang, tapi harus bertambah hari, menjadi hamba Tuhan yang berkualitas untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ya saudara-saudara, bukan nama kita masing-masing. Saya dan saudara dipersatukan di tempat ini untuk menjalankan misinya Tuhan. Amin. Menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sekalipun tadi saya sebut, panggilan hidup kita mungkin berbeda-beda. Ada panggilan masing-masing. Tapi pengajaran di tempat ini sama. Manual booknya sama. Aturannya pun sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah bagaimana kita menjalaninya. Karena ada sebuah proses yang akan kita jalani dengan respon masing-masing. Ya, nggak sama satu sama lain. Ada yang mungkin bisa cepat berubah, bertumbuh, dan berbuah. Tapi ada pula yang sudah semester 7, tapi nggak berubah-berubah. Proses terus, nggak move on. Nah, mungkin ada yang tertegur ya di sini ya, yang sudah semester 7 gitu. Tapi ada juga yang mau hidup dalam panggilan Tuhan, oke, saya mau masuk di STT. Tapi hidupnya malah melenceng, saudara-saudara. Karena apa? Susah untuk dikasih tahu, susah untuk diarahkan. Selalu membenarkan diri. Makin belajar, makin merasa dirinya hebat. Ini nggak boleh ya, saudara-saudara. Karakternya nggak bisa dibentuk. Karena apa? Nggak ada kesadaran dan tidak ada penundukan diri. Di mana keinginannya selalu menyangkali kuasa Tuhan yang akan membuat akhirnya makin terhilang. Nah, kita mau lihat saudara-saudara, bagaimana proses ketika Tuhan memanggil para muridnya. Yang pertama adalah Yesus melihat, lalu dia memanggil dan memerintahkan untuk mengikuti dia. Nah, perhatikan ya saudara-saudara, ketika Yesus melihat, kira-kira di antara satu orang atau banyak orang? Banyak orang, saudara-saudara. Tapi yang dipilihnya hanya satu, orang-orang tertentu. Dan itu mungkin saudara dan saya yang ada di tempat ini. Tuhan sudah mengincar siapa yang akan dipakainya. Nah, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, ini ketika Yesus memanggil muridnya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, perhatikan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Istilahnya, melihat engkau di bawah pohon ara, yaitu Tuhan sudah ngincer orang ini untuk bisa dipakai. Kemudian setelah Tuhan melihat, apa respon kita? Ketika kita dilihat Tuhan, kita dipanggil sama Tuhan. Ada next step. Waktu Yesus memanggil seorang murid, ada alasan. Kenapa Yesus memanggil dia? Kenapa Yesus menyebut nama orang itu bukan yang lain? Dia panggil saudara dan saya bukan karena kehebatan kita, tapi bagaimana kita bisa berubah menjadi seperti yang dia mau. Nah, kita perhatikan orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa dipanggil sama Tuhan. Nah, buktinya ada di Matius 9 ayat 9 sampai juga 12 sampai 13. Kita baca ayatnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus panggil, "Ikutlah aku." Maka respon dari Matius adalah berdiri dan mengikut dia. Yesus mendengar kata orang-orang. Lalu dia berkata, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ketika Yesus memanggil, dia bilang, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus panggil kita untuk kita bisa berubah. Kemudian yang selanjutnya setelah dia melihat, memanggil, dia akan memerintahkan untuk mengikut dia.
Ada sebuah tindakan, saudara-saudara, yang harus kita lakukan, yaitu pergi, meninggalkan apa yang tadinya mungkin kita pegang. Ini nggak cuma berbicara tentang pekerjaan, saudara-saudara, tapi juga berbicara tentang dosa, kelemahan-kelemahan kita, bahkan mungkin keluarga kita yang mengikat kita. Berbicara tentang apa yang harus kita sangkal. Sesuatu yang selama ini mungkin menjadi berhala kita, yang Tuhan minta untuk kita tinggalkan, supaya kita bisa mengikut Tuhan dengan benar. Nah, kita baca di dalam Lukas 5 ayat 8-11. Ini perkataan dari Simon Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Tapi perhatikan saudara-saudara, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Ini perintah dari Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ketika mereka taat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Yesus. Jadi saudara-saudara, mengikuti panggilan Tuhan bukan karena Tuhan melihat kehebatan kita. Tapi Tuhan tahu kita bisa dipercaya untuk dipakainya, melakukan pekerjaannya. Dan yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita mau taat pada panggilan Tuhan. Mau keluar dari kehidupan kita yang lama dan mau dengan setia dibentuk untuk masuk dalam proses penyempurnaan sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan karena hebatnya STTB The Way, bukan karena kerennya dosen, tapi bagaimana peran kita di dalam menyelesaikan proses masing-masing. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang bagaimana ciri-ciri orang yang meresponi panggilan Tuhan. Nah, kita harus punya lifestyle, saudara. Lifestyle untuk hidup dengan benar. Kita baca di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai kita yang ada di dalam wadah ini, hatinya melenceng, saudara-saudara. Untuk itu harus punya lifestyle yang benar. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Itu wajib, saudara-saudara. Kita harus punya kriteria sebagai seorang pemendoa, pemuji, dan penyembah Tuhan. Bukan cuma sekedar di mulut, tapi bagaimana itu menjadi lifestyle kehidupan kita. Doa itu bukan kita minta berkat secara pribadi, tapi bagaimana kehidupan doa yang memiliki dampak buat orang lain. Ketika kita bisa menyanyi dengan suara yang indah, kita jaga hati kita tetap bersih. Ketika kita menyembah pada Tuhan, kita tahu bahwa penyembahan kita itu baunya harum di hadapan Tuhan. Kemudian bagaimana kita mau dibentuk untuk bisa berjalan seperti yang sudah Tuhan teladankan. Kita lihat ya, kalau dari kehidupannya Petrus, ketika dia menjadi murid Tuhan, ketika dia dipanggil, kelihatannya dia cepat meresponinya. Karena dia yakin dengan apa yang dilihat, itu Sang Mesias. Tapi dalam kesehariannya, ketika dia mengikut Yesus, ketika dia belajar dari situ, Petrus cuma ngelihat gimana hebatnya Yesus. Dia nggak berubah di awalnya. Dia masih melakukan kesalahan, bahkan ketika perjalanannya mengikut Yesus. Waktu Yesus memberitahukan bahwa dia harus menderita, lalu Petrus menegur Yesus. Akhirnya dimarahin sama Yesus. Ingat ya saudara yang, hai, enyahlah engkau iblis gitu ya. Karena apa? Petrus hanya melihat Yesus dan hanya bermain di dalam pikiran. Dia belum merasakan perubahan. Tapi ketika dia merasakan perubahannya, kita lihat bagaimana Petrus bisa diubahkan. Berapa banyak di antara kita yang berpikir seperti Petrus yang belum berubah? Mau ikut Yesus karena enaknya, berkatnya, kuasa mujizatnya, bahkan bisa populer. Kalau yang susah-susah, harus bayar harga, harus berubah, harus hidup benar. Nanti dulu. Hamba Tuhan menurut saya harus punya privilege, Bu. Tidak, saudara-saudara. Bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan dengan benar adalah bagaimana ketika kita mau dibentuk sama Tuhan.
Aku bukanlah aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Nah, bagaimana pembentukan Petrus ini kita baca di dalam 1 Petrus 1-3. Petrus 1-3. Di situ terlihat bagaimana Petrus ini berubah. Nah, intinya saya akan masuk dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21. Petrus mengatakan, sebab dapatkah pujian jika kamu menderita? Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Petrus dan kita dibentuk dalam perjalanan mengikut dan mengiring Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Interaksi dengan Tuhan, intim bersama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita harus bangkit dari keterpurukan masing-masing. Kita yang paling tahu kelemahan diri kita apa, keterikatan kita apa. Mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagimu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk itu, mari kita bekerja sesuai dengan panggilan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam wadah ini, kami akan memiliki lifestyle yang benar di dalam Tuhan. Kami rela untuk dibentuk dan kami percaya kami akan bangkit dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Bertahtalah atas kehidupan kami semua ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memakai setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Syakara bayara lama ya shandara bayara bay. Syakara bayara layara mana ya shandara bayara 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 bayara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Ibu Selvi. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi gaya hidup yang benar dan bangkit dan menjadi pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Selvi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, diberkati dalam pekerjaannya bahkan usahanya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Oh syakara bayara 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 bayara. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan, Engkau yang memulihkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, bahkan yang di jajaran pemerintahan, baik yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Engkau pegang kendali bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Oh syakara bayara. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap lutut yang bertelut, setiap lidah yang mengaku datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Di bangsa kami Engkau melawat, Engkau menyembuhkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Niko, Insinyur Niko Notoyo Harjo ya Tuhan. Engkau berikan hikmat pewahyuan yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Berikan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Didas Kalia Ketua Sutadi, Pak Sutadi Rusli Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati keluarga anak-anaknya Tuhan, bahkan pelayanannya Engkau bawa lagi lebih tinggi lagi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Sivitas Akademi STBDW Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua kami Tuhan, Bapak Budi Sastradi Putra ya Tuhan. Oh syakara bayara 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 mana ya Yesus. Berkati kehidupannya Bapak Budi Sastradi Putra ya Tuhan, bahkan pelayanannya, keluarganya ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan. Ada pewahyuan ilahi yang daripadamu Tuhan. Kami serahkan ketua kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Waket 1, 2, 3 untuk Bapak Andreas Eko Nugroho,
untuk Ibu Culili Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada kesatuan hati dalam kampus kami ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kaprodi Sarjana Teologi, Musik, Gereja, Pak dan Magister Teologi Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, apa yang dikerjakan ya Tuhan Yesus, visi misi dalam gereja kami Tuhan, kami percaya semua tergenapi di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga dosen pendidik Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, apa juga yang dikerjakan Tuhan, Engkau yang buat berhasil ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga pendidikan, sekretaris, admin prodi Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang berkati, Engkau mencukupi juga ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua mahasiswa Tuhan yang ada di kampus kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kepintaran untuk menyelesaikan tugas-tugas kami Tuhan yang ada di kampus kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk staf penunjang OB Security Tuhan, kami percaya Tuhan lewat kami ada di kampus kami Tuhan, OB dan Security Tuhan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, in doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa siang kita dan mengangkat kedua tangan kita. Anugerah dari Allah Bapa, kita kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Menjemput kita semua di awan-awan permai buat kita yang semua percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Bu Calvi, Tuhan berkati.